menjadi salah satu komoditas laut favorit warga dunia. Tak heran jika permintaan udang sebagai komoditas laut berada di peringkat kedua setelah salmon sebagai komoditas yang paling laris. Indonesia sebagai salah satu negara dengan luas lautan jauh lebih besar dibanding daratan, tak mau sia-siakan potensi laut yang ada. Udang merupakan komoditas ekspor andalan bagi Indonesia, memberikan kontribusi devisa yang cukup besar. Komoditas udang yang diekspor yaitu udang beku, udang segar, dan juga udang olahan. Saat ini, Indonesia termasuk negara produsen udang tertinggi di dunia. Komoditas udang Indonesia bersaing dengan India, Vietnam, Ekuador, Tiongkok, Thailand, dan Argentina. Pangsa pasar utama ekspor udang menyasar Jepang, Amerika Serikat, dan negara-negara di kawasan Eropa. Saat ini, ada lebih dari 50% industri tambak udang Nusantara yang belum disentuh secara serius, bahkan nilainya lebih dari setengah keseluruhan nilai hasil kelautan saat ini. Bayangkan, jika potensi digunakan Indonesia sepenuhnya, Indonesia akan menjadi nomor satu karena memiliki garis pantai sepanjang 54.000 km, sumber daya manusia pesisir yang melimpah, serta iklim tropis yang menunjang. Seharusnya Indonesia mampu menjadi pemimpin global untuk aquaculture yang berkelanjutan, ujar CEO Delos Guntur Malarangeng. Dengan kontur geografis yang mayoritas maritim, Indonesia tentunya memiliki potensi besar dalam andil sebagai produsen udang skala besar. Apalagi kini, ekspor udang di Amerika Serikat tidak lagi memberlakukan bea masuk bagi semua negara eksportir. Dengan tren itu, menjadi peluang Indonesia untuk menggenjot nilai tersebut. Pada tahun 2021, produksi udang dunia diperkirakan mencapai 5 juta ton udang dan akan terus naik menjadi 7 ton pada tahun 2030 secara global. Saat ini, suplai udang secara global dipimpin oleh Ekuador. Pada tahun 2017, Ekuador merepresentasikan 12% total produksi udang dunia dan kini mengambil andil sekitar 25% udang dunia. Ekuador bukanlah negara yang baru dalam peta produsen udang dunia. Budidaya udang di Ekuador telah berlangsung sekitar 50 tahun, menjadikannya negara yang paling berpengalaman di antara negara di Amerika Latin. Bahkan di tahun 1980-an, Ekuador pernah menempati eksportir udang terbesar di dunia. Sayangnya, di akhir 1980 hingga 1990-an, Ekuador menghadapi epidemi penyakit yang menyebabkan industri udangnya menurun, disusul penderitaan akibat krisis ekonomi. Ekspor udang Indonesia ke Amerika Serikat dikalahkan oleh Ekuador di tengah penurunan harga dan banjirnya produksi komoditas ini. Sekretaris Jenderal Forum Udang Indonesia, Koko Kokarkin, mengatakan setelah berhasil menangani penyakit udang dan pulihnya pasar, produksi Ekuador kini lebih banyak masuk ke AS dengan harga yang lebih murah dan menghalangi ekspor Indonesia. Amerika Serikat sendiri merupakan negara terbesar yang mengimpor udang fanami dari Indonesia. Pada tahun 2021, ekspor udang ke Amerika mencapai 1,59 miliar US dollar dengan volume 180.000 ton, dan per September 2022, ekspor ke AS menurun menjadi 1,1 miliar US dollar dengan volume 118.000 ton. Menurunnya nilai ekspor tersebut disebabkan ekspor udang Indonesia ke Amerika Serikat dikalahkan oleh Ekuador yang harga udangnya lebih murah. Lalu, kenapa harga udang dari Ekuador lebih murah? Pada tahun 2010, produksi udang di Ekuador tercatat hanya sebesar 145.000 ton karena akibat adanya pandemi penyakit pada udang. Tapi di akhir tahun 2020 sudah mencapai 675.000 ton. Produksi udang Ekuador meningkat 400%, dan pada Juni 2022 Ekuador memasok udang ke pasar Amerika Serikat sebesar 19.164 metrik ton. Adanya peningkatan produksi udang Ekuador didorong oleh manajemen tambak yang baik sehingga harga udang yang diekspor lebih murah. Karena Ekuador sudah menggunakan automatic feeder untuk menciptakan efisiensi pakan. Kedua, padat tebar yang tidak terlalu padat dan setiap tambak menjaga lingkungan sebagai aspek berkelanjutan. Ketiga, Ekuador menerapkan pergantian air 8,5% dari volume tambak secara rutin setiap hari. Yang keempat, Ekuador mengurangi penggunaan bahan kimia pada tambak. Dan yang kelima, Ekuador memangkas waktu budidaya pada setiap siklus menggunakan fase pendederan sebagai budidaya perantara antara benur dari hatchery sebelum ke pembesaran. Selain beberapa faktor di atas, terdapat beberapa dukungan
dari pihak universitas dan juga pemerintah yang sangat membantu para petambak udang untuk mendapatkan legalitas tambaknya. Selain itu, pemerintah Ekuador melakukan subsidi pada beberapa sektor seperti energi dan benur, sehingga harga pokok produksi dapat lebih rendah. Padahal secara geografis dan luas area tambak, Indonesia dapat mengungguli Ekuador. Berdasarkan data KKP, lahan tambak untuk budidaya udang yang tersedia di Indonesia seluas 300.051 hektar. Namun, kekurangan dari kegiatan budidaya udang di Indonesia ialah belum dapat memanfaatkan lahan secara produktif berkelanjutan. Indonesia juga harus berfokus terhadap udang yang tahan terhadap penyakit daripada mementingkan pertumbuhan yang cepat dan juga lebih mengutamakan efisiensi daripada padat tebar. Dibandingkan dengan jumlah udang yang bisa diekspor, ternyata produksi udang di dalam negeri jauh lebih besar. Pada tahun 2022 misalnya, angka produksi udang tercatat 1,1 juta ton. Proyek revitalisasi dan percontohan lewat tambak budidaya udang modern merupakan langkah awal yang dilakukan, seperti dengan membangun Shrimp Estate. Shrimp Estate atau budidaya udang berbasis kawasan adalah pengelolaan udang dengan memperhatikan lingkungan hidup udang dan dampak lingkungan dari pemeliharaan udang itu sendiri. Pada Maret 2023, Indonesia memiliki tambak budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK yang lokasinya berada di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Air laut yang digunakan untuk memelihara udang dengan teknologi khusus akan dikembalikan ke laut dalam kondisi yang sama. Teknologi ini dinilai ampuh meningkatkan produksi udang berkali lipat dari biasanya. Oleh karena itu, tak heran pemerintah mematok target 2 juta udang di tahun 2024 mendatang melalui sistem ini. Tak tanggung-tanggung, BUBK di pesisir pantai selatan terhampar di atas lahan seluas 100 hektar. APBN yang dikucurkan untuk biaya pembangunan sebesar 175 miliar rupiah. Presiden Jokowi telah memproyeksikan investasi pada sektor kelautan ini ada yang menghasilkan lebih dari 40 ton per hektar. Presiden secara langsung meresmikan tambak yang menjadikan percontohan untuk provinsi dan kabupaten lain. Shrimp Estate atau BUBK dibangun tidak hanya untuk memenuhi target produksi, tapi juga memperhatikan aspek lingkungan. Prinsipnya sederhana, air laut yang digunakan akan dikembalikan ke laut dalam kondisi seperti sebelumnya. Tujuannya agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, metode tambak ini masih akan terus disempurnakan sebelum diterapkan di seluruh daerah. Di tahap pemeliharaan, pemberian pakan merupakan aspek krusial. BUBK Kebumen memiliki gudang pakan yang menjadi tempat para pekerja meracik santapan untuk para udang. Proyek ini diharapkan mampu menjadi magnet peluang kerja bagi masyarakat setempat, ditambah para peneliti di laboratorium diisi oleh talenta-talenta lokal Kebumen, khususnya anak-anak muda.